Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Renungan kita saat ini saya beri judul bertahan dalam tekanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita banyak kali berhadapan dengan tekanan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah di mana seorang anak muda yang bekerja di sebuah perusahaan mendapat tekanan dari pimpinannya, dan hal itu dianggap tidak adil bagi dirinya. Anak muda tersebut langsung emosi, marah, putus asa, dan dia mengambil jalan pintas untuk resign dari pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, terkadang kita juga diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini. Tekanan dari pimpinan kita yang kita anggap tidak adil, keputusan yang sepihak, yang sangat menyakiti hati kita. Memang kita sebagai bawahan tentunya banyak kali dikecewakan dengan keputusan atau tekanan yang diberikan oleh pimpinan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat dalam kitab Pengkhotbah ini memberikan kita penguatan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, di saat kita mendapat tekanan baik dari pimpinan kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita, marilah kita tunjukkan kesabaran kita. Karena kasih itu adalah sabar. Nah, saudara-saudara, dengan kita menunjukkan kesabaran kita, maka kita akan diluputkan dari kesalahan-kesalahan yang besar. Ada orang yang rela untuk resign dari pekerjaannya, bahkan ada orang yang siap beradu mulut, adu argumen, bahkan adu kekuatan dengan atasannya karena dia menganggap tekanan yang diberikan hanyalah sebuah keputusan yang sepihak yang mengecewakannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kesabaran Raja Salomo. Walaupun di tengah situasi yang sulit, yang tertekan, dia memilih untuk mencari hikmat Tuhan yang diyakininya adalah satu-satunya sumber penghiburan, sumber kekuatan, di mana dia bisa bertahan di saat-saat yang kritis. Pengkhotbah menuliskan bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara-saudara, mungkin saat ini kita mengalami tekanan yang sulit dalam pekerjaan kita oleh atasan kita. Mungkin saat ini kita dikecewakan, mungkin saat ini kita sakit hati. Tetapi ada satu saat semua itu akan berbalik. Kita akan menerima kelegaan, kita akan menerima satu hal yang mendamaikan hati kita. Kita akan sukses, kita akan berdamai dengan teman-teman kita, dengan atasan kita, karena semuanya telah diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur semua itu adil dalam hidup kita. Ada saat di mana kita menanam, ada saat di mana kita menuai, ada saat di mana kita lahir, saat kita meninggal. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Tuhan.
Janganlah kita tertekan dengan satu situasi yang mengecewakan kita, tetapi kita ingat bahwa apapun posisi yang kita alami saat ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apabila kita mengalami ketidakadilan, ingatlah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 8 ayat 5 berkata, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah mematuhi perintah. Karena ketika kita mematuhi perintah, maka kita tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Janganlah kita terlalu memikirkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pimpinan kita. Karena janji Tuhan berkata, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Jadi orang yang melakukan ketidakadilan pasti ada waktu untuk menerima pengadilan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita tetap sabar, kita tetap kuat dan berusaha untuk melakukan setiap tugas dan pekerjaan kita dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan agar walaupun dalam tekanan kita dapat bertahan. Biarlah Tuhan terus memberikan kita kesabaran, memberikan kita hati yang damai, penuh kasih, agar kita tidak salah menentukan pilihan hidup kita. Tunjukkanlah semua potensi, talenta yang Tuhan berikan dalam pekerjaan kita. Teruslah kita melakukan yang terbaik, karena kita yakin dan percaya jika kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, maka kita akan dijauhkan dari ketidakadilan. Teruslah kita mencari hadirat Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, karena jika kita melakukan pekerjaan kita bersama-sama dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang selalu setia dengan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami hikmat, kasih dan kesabaran agar kami dapat menentukan pilihan hidup kami dengan benar. Karena kami yakin percaya hanya dengan hikmat daripada Tuhan kami dapat berjalan di jalan yang benar. Tuhan, walaupun terkadang kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kami, tapi kami selalu memegang janji-Mu bagi kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu memberikan kami kesabaran agar kami terhindar dari emosi dan amarah yang dapat mencelakakan kami. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu menuntun kami di jalan yang benar, agar kehidupan ini kami terus lewati dengan penuh kasih, damai dan sukacita, dan dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin Engkau mendengarkan doa kami saat ini, dan jadikan pribadi kami sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang mampu melewati berbagai macam rintangan dalam kehidupan kami, karena kami yakin bersama-Mu kami pasti bisa. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini kepada orang lain agar dapat memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.